Oke, baik. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Alda. Ibu asalnya dari Kupang dan sangat bersyukur Ibu bisa membawakan firman Tuhan di chapel pada hari ini. Nah, baik, sebelum kita memulai atau mendengarkan firman Tuhan yang akan Ibu bawakan, ada baiknya kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, dan semuanya untuk fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, mari kita semua satukan hati, kita angkat pujian yang berjudul It is well with my soul. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ hath regarded my helpless estate, and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with 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 my soul. Semuanya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.
Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu bicarakan ini, biarlah semuanya itu hanya berasal dari Engkau dan memuliakan nama-Mu saja Bapa. Dan anak-anak yang mendengarkan, Tuhan tolonglah mereka agar mereka bisa mengerti setiap firman yang keluar dari mulut hamba. Dan biarlah firman ini boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, baik, semuanya boleh ambil Alkitab. Kita buka dari Yehezkiel 24 ayat Yehezkiel 36 ayat 24 hingga ayat yang ke-28. Jika sudah menemukan, Ibu akan membacakan untuk kita semua. Di bawah perikop pembaruan Israel, Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Baik, demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom. Ya, Ibu harap semuanya tetap semangat dalam mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Alda kali ini. Nah, lalu tema yang Ibu Alda bawakan apa sih, Bu? Ya, jadi temanya yang Ibu bawakan adalah hati yang keras versus hati baru yang lembut. Ya, agak bagaimana ya? Dan ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Dan kita akan menelaahnya lagi di dalam firman Tuhan yang pada pasal Yesaya pasal 36 ini. Dan ini sesuatu hal yang sangat menarik dan sesuai konteks pada kita saat ini, apalagi konteksnya pembelajaran online ya. Nah, sebelum kita masuk dan lebih dalam lagi, kita perlu mengetahui siapa sih Yehezkiel itu, dan kitab Yehezkiel ini siapa yang tulis. Dan kitab seperti yang Ibu cari dalam beberapa sumber, Yehezkiel ini dia sendiri yang menuliskan kitab Yehezkiel ini. Dan Yehezkiel ini juga adalah seorang imam dulunya sebelum adanya pembuangan ke Babel oleh diperintahkan oleh Nebukadnezar. Dan namun setelah pembuangan ini dia akhirnya menjadi seorang biasa, akan tetapi setelah itu dia kesempatan lagi dan menjadi seorang nabi. Lalu dia juga menjadi seorang penjaga bangsa Israel. Jika anak-anak tertarik, anak-anak dapat mencari di sumber yang telah Ibu cantumkan di atas ini. Nah, baik. Lalu dalam konteksnya pada saat dia menuliskan pasal 36 ini adalah di mana dia ini merupakan salah satu nubuatan dari yang Tuhan ilhamkan kepada dia. Jadi sebenarnya banyak nubuatan yang dia tuliskan dalam kitab Yehezkiel ini, nubuatan tentang bangsa-bangsa lain, tentang masa depan, dan salah satunya itu tentang bangsa Israel ini sendiri, yaitu terkait keselamatan yang tertera di dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ini. Jika kita berbicara tentang mengapa sih Yehezkiel juga ikut dibuang, jadi ini adalah konteks pada saat dimana kerajaan Yehuda ini terpecah, sehingga mereka ini dikuasai oleh bangsa-bangsa lain, salah satunya bangsa Babel ini. Dan kenapa mereka bisa dibuang, mereka mengalami pembuangan, kita bisa melihat pada konteksnya itu di ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-21, di mana datanglah firman Tuhan kepadaku,
Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Jadi di sini dimana kelakuan bangsa Israel ini sudah tidak taat lagi kepada Allah. Oke, baik, saat kita berbicara terkait ketidaktaatan bangsa Israel, hal ini kita bisa melihat dari respon hati dan sikap bangsa Israel saat menerima atau meresponi anugerah Tuhan, di mana mereka itu bisa kita lihat pada saat mereka berjalan keluar untuk menuju tanah perjanjian yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham dan yang lainnya, di mana mereka itu dalam sepanjang perjalanan mereka terus bersungut-sungut, lalu mereka mengeluh dan mereka juga menggerutu serta memberontak Tuhan di sepanjang perjalanan. Maka mereka ingin meminta kembali ke Mesir, padahal mereka tahu bahwa mereka juga tidak akan diberikan hal yang layak, di mana diberikan hal yang sama dengan yang Tuhan berikan. Dan pada kasus ini bahkan Tuhan menyebut mereka dalam Keluaran 32 ayat 9, menyebutkan bahwa mereka adalah tegar tengkuk. Dan padahal dalam setiap perjalanan itu Tuhan selalu menyediakan untuk mereka, padahal mereka selalu mengecap berkat-berkat Tuhan yang sungguh amat luar biasa, di mana Tuhan selalu memberikan mereka kebutuhan mereka. Tuhan tetap melindungi mereka juga. Nah, karena mereka memberontak terus, maka perjalanan yang mereka lalui juga itu di padang gurun, yaitu selama 40 tahun lamanya. Padahal jika dilihat dan diteliti lagi, di padang gurun itu setelah peneliti melihat kembali, itu cuma bisa memakan beberapa minggu saja. Nah, dalam kegagalan yang dialami bangsa Israel ini, sebenarnya ini bukan disebabkan oleh Tuhan. Jika kita melihat kembali, ini adalah dimana kegagalan yang dialami oleh bangsa Israel itu sendiri. Bagaimana mereka ini mengeraskan hati dan tidak mau taat kepada Tuhan. Perbuatan mereka ini, walaupun selama 40 tahun mereka melihat langsung perbuatan Tuhan, kedahsyatan bagaimana Tuhan menciptakan tiang awan, tiang api, dan bagaimana Tuhan menyediakan mereka makanan setiap harinya tanpa terkecuali. Namun mereka tetap mengeraskan hati mereka dan tidak melihat betapa hebatnya Tuhan mereka. Dan Tuhan juga sudah menyatakan mujizatnya agar mereka itu mau mendengar, tetapi mereka tetap lebih memilih untuk tidak percaya dan tetap mengeraskan hati mereka. Artinya kehendak mereka ini di sini adalah mereka memiliki kehendak bebas untuk memiliki pilihan hidup, dan mereka memilih untuk tidak taat dan tidak dengar atau mengeraskan hati mereka. Nah, ketidaktaatan mereka ini menyebabkan sebagian besar bangsa Israel gagal dalam mencapai Kanaan. Dan pada ayat 18, maka Tuhan berkata, maka aku mencurahkan air marahku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu. Sedangkan tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka, tanah yang telah dijanjikan Tuhan. Dan pada ayat 19, aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Dan di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Dan ayat 21, Tuhan berkata, aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh sebab itu, maka Allah menghukum bangsa Israel dengan salah satunya itu adalah berupa pembuangan di Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar ini. Dan tidak sampai di pembuangan itu saja, akan tetapi di sini jika kita baca seperti yang telah kita baca di ayat 24 dan berikutnya, di mana ternyata Tuhan tidak hanya menghukum, tetapi di dalam nubuatan itu ada janji Allah
di dalam karyanya itu Tuhan tidak hanya sekadar menghukum, tetapi Tuhan memberikan kasih kepada bangsa Israel, di mana yang seperti kita baca di ayat 12, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Dan di sini kita melihat bahwa nubuatan ini adalah di mana Allah akan menyatukan kembali lagi bangsa Israel, dan Allah akan memberikan mereka pembaruan di ayat 26. Namun jika kita baca pada ayat 25 ini, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Jadi maksud dalam konteks ayat 25 ini apa? Jika kita melihat bahwa ternyata nubuatan ini telah dinubuatkan pada perjanjian baru, dan konteks ayat 25 ini yang mencurahkan kepadamu air jernih adalah di mana pengorbanan Kristus di atas kayu salib, di mana Dia mencurahkan darahnya yang suci dan menyelamatkan kita dan menghapus segala dosa kita dan membebaskan kita dari maut. Dan ini merupakan nubuatan yang dibuat Nabi Yeskiel saat pembuangan, dan ini merupakan salah satu di mana ayatnya menggambarkan bahwa Kristus akan mati untuk kita di atas kayu salib dan membebaskan kita dari dosa-dosa yang ada. Lalu pada ayat 26 berkata bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di sini Kristus tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, akan tetapi Dia juga memberikan kepada kita hati yang baru, di mana kita boleh meninggalkan hati kita yang lama, yaitu hati yang keras, dan memiliki pembaruan di dalam Roh Kudus. Juga kita bisa melihat pada pasal sebelumnya di dalam Yeskiel 11 ayat 19-20, di mana aku akan tertulis bahwa aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Dan hati yang lembut adalah hati yang mau belajar, diajar, ditegur, dan dibentuk. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa yang mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa yang mendengar teguran memperoleh akal budi. Hati yang baru adalah hati yang mau taat di dalam melakukan kehendak Tuhan, tidak berkompromi terhadap dosa, baik itu dosa yang kita anggap kecil sekali, Tuhan tidak apa-apa, tapi itu tetaplah bentuk dosa, karena dosa tidak ada yang dosa kecil ataupun dosa besar. Dan ketaatan adalah sesuatu yang seharusnya mutlak kita lakukan, yang memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan saat kita tidak taat atau tanpa ketaatan, semua yang kita lakukan adalah kesia-siaan. Dan oleh sebab itu, biarlah kita memiliki hati yang baru, adalah hati yang dimana senantiasa tertuju kepada Tuhan dan rindu mau menyenangkan hatinya. Namun yang perlu kita ketahui bahwa saat Allah memberikan janji ini, bukan berarti berdasarkan bahwa bangsa Israel telah melakukan sebuah kebaikan di hadapan Allah. Bangsa Israel telah kembali kepada Allah. Akan tetapi tidak sekadar hal itu saja. Di sini Kristus ingin mengembalikan namanya, ingin menguduskan kembali namanya yang telah dinajiskan oleh bangsa Israel di segala bangsa-bangsa. Dan semua ini kita tahu bahwa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah semua bangsa-bangsa yang ada ini semakin mengenal kekuasaannya, kehebatan, dahsyatnya Allah kita. Dan pada ayat ke-26, di mana seperti yang kita ketahui bahwa setelah kematian Kristus berjanji menjanjikan bahwa Dia akan memberikan roh penghibur bagi kita semua, roh yang akan selalu ada untuk kita dan tidak meninggalkan kita, dan selalu membantu kita di dalam setiap ujian atau tantangan yang kita hadapi di dalam dunia ini, sehingga kita tidak merasa sendiri. Salah satu contoh teladannya adalah di mana kita bisa melihat murid-murid Yesus, dan di situ juga ada Maria, ibu Yesus, di mana mereka semua berkumpul dalam satu tempat. Mereka beribadah bersama, memuji nama Tuhan dan menunggu
kabar baik yang telah Tuhan beritakan dan janji yang telah Tuhan nyatakan dalam mereka. Dan pada akhirnya saat dalam masa penantian itu mereka semua bersuka cita, mereka semua mendapatkan dan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka mulai berbahasa roh, dan serta setelah itu mereka semua menjadi saksi Kristus dalam menyelamatkan mereka dan menebus dosa-dosa mereka semua dan dosa kita semua umat manusia. Dan dari nubuatan yang telah dinyatakan Kristus dalam kehidupan kita, yaitu pengorbanannya di atas kayu salib, di mana yang telah tertulis dalam kitab Yeskel ini biarlah menjadi refleksi bagi kita semua, di mana kita melihat bahwa walaupun tertulis bahwa Tuhan memiliki amarah yang begitu besar kepada kita, akan tetapi Dia tetap memiliki kasih yang begitu besar dan kepada kita untuk menyelamatkan kita dari dosa kita dan menyelamatkan kita dari maut, karena kita adalah miliknya. Dan biarlah saat Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru, kita menerima hal tersebut dan jangan menolak. Dan salah satu, mungkin ada yang bertanya, Bu, bagaimana sih kita bisa melihat kita telah dibaharui? Bagaimana sih kita bisa melihat bahwa kita memiliki hati yang lembut dan hati yang keras itu seperti apa? Jadi saat kita bisa melihat di dalam perbuatannya kita, di dalam hati yang keras. Jika kita memiliki hati yang keras, maka itu akan mencerminkan pribadi kita yang tidak mau menerima teguran, tidak mau menerima masukan atau komentar dari orang-orang dan merasa diri paling benar. Itu adalah contoh-contoh hati yang keras. Atau misalnya hati yang keras atau hati yang masih belum menerima pertobatan atau Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah misalnya, apalagi konteksnya lagi online ya, pembelajaran online yang kita megang anak-anak semua dan kita semua memegang HP selama 24 jam, HP dan juga laptop ya. Kita menggunakan medsos kita sedang melakukan pembelajaran, dan saat kita melakukan pembelajaran, integritas ketaatan kita diuji di situ. Apakah kita memiliki hati yang keras atau hati yang lembut? Saat kita memiliki hati yang keras, maka kita membenarkan hal yang salah. Contohnya pembelajaran sedang berlangsung, kita malah tiduran di tempat tidur, atau pembelajaran sedang berlangsung kita malah main game, asik-asik ngobrol, chatan sama teman di WA, atau ngobrol atau gosip hal-hal yang tidak penting, yang tidak berkaitan dengan pembelajaran saat itu. Dan tidak pembelajaran saat misalnya guru tanya, mengerti jawabnya, akan tetapi dalam konteks saat mengerjakan tugas malah banyak pertanyaan dilontarkan atau masih banyak yang tidak paham. Itu merupakan sebuah hati yang keras karena tidak taat saat pembelajaran berlangsung, malah mendengarkan hal yang lain, malah mendengarkan lebih mengingat hal-hal yang sebenarnya tidak berkaitan dengan pembelajaran begitu. Akan tetapi dari sini semuanya kita belajar bahwa seharusnya kita itu memiliki hati yang lembut, hati yang baru yang lembut. Bagaimana sih Ibu hati yang baru yang lembut? Hati yang baru adalah dimana kita menerima Roh Kudus yang hadir dalam hati kita, dan dimana kita mengalami pertobatan dan pembaruan di dalamnya. Pertobatan itu seperti apa, Bu? Nah, pertobatan itu seperti contohnya kita rela tetap, walaupun ngantuk, kita rela tetap mengikuti dari awal pembelajaran hingga akhir dengan baik ya, mencari segala cara seperti saya harus ikut pembelajaran ini, materinya baik. Nah, itu merupakan hati yang baru, hati yang lembut, dimana mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Akan tetapi mengerjakannya itu belum tentu bukan berarti hal yang benar juga. Akan tetapi saat kita mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kita dengan benar adalah karena kita mengerjakan karena untuk kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk kita. Jadi saat kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai siswa, bukan sekadar kita belajar untuk mengetahui banyak hal, akan tetapi saat kita belajar biar kita tahu, wah ternyata Allah saya hebat ya, Allah saya luar biasa, Allah saya keren pokoknya gitu. Jadi
tidak hanya sampai pada saya berintegritas untuk atau bertanggung jawab dalam melakukan proses pembelajaran, akan tetapi anak-anak dan kita semua tahu siapa yang dimuliakan. Anak-anak bisa tahu siapa yang sangat berperan besar dalam kehidupan kita dan siapa yang begitu hebat di dalam kehidupan kita, di dalam memulihkan dan membaharui hidup kita. Dan biarlah setiap pembelajaran yang kita belajar, sikap kita saat melakukan pembelajaran, mendengarkan materi dari guru, biarlah kita tetap berintegritas, tetap taat, dan tahu mengapa kita harus melakukan itu. Mengapa? Ya karena semuanya itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti di ayat Alkitab berkata, ya biarlah semua yang kita lakukan itu bukan untuk kita, melainkan untuk nama Tuhan. Dan saat kita tahu itu untuk Tuhan, maka seharusnya kita memiliki sikap yang benar saat mendengarkan guru mengajar. Kita memiliki sikap yang benar saat kita mengerjakan tugas dan tidak bermain game atau bercerita dengan teman, bergosip hal-hal yang sebenarnya di luar pembelajaran. Dan yang seperti tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang berkata bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kita percaya bahwa kita semua adalah ciptaan baru, ciptaan yang telah dilahir barukan, ciptaan yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka dari itu sebenarnya dan seharusnya kita tahu apa yang benar dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai ciptaan baru, yaitu sebagai dimana kita memahami dengan benar apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai mengikutnya dan sebagai orang pilihannya begitu. Mungkin kita bisa mulai dengan hal-hal yang kecil dulu dan memulai dengan hal-hal yang kita anggap simpel, padahal belum tentu kita bisa melakukan itu. Misalnya mungkin kita semua memiliki komitmen dalam 1 minggu ini kita mencoba untuk berintegritas dalam pembelajaran yang berlangsung. Contohnya, kalau kita tidak bermasalah dalam jaringan internet, kita bisa open cam dan menghargai guru saat mengajar. Lalu tidak melakukan hal lain, bisa mendengarkan guru. Mendengarkan adalah sesuatu hal yang memang sangat sulit sebenarnya untuk dilakukan sebagian orang, karena mendengarkan itu butuh konsentrasi yang cukup banyak. Apalagi kita yang ada di dalam konteks pembelajaran online. Mungkin anak-anak semua bisa mencoba hal tersebut saat kita mendengarkan banyak hal. Sebenarnya banyak hal yang kita dapatkan, dan biarlah semua yang kita dapatkan itu bukan hanya sampai kepada kita saja, melainkan bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan banyak hal yang bisa kita dapatkan, dan semakin kita mengetahui betapa besarnya Allah kita, seperti itu. Untuk itu biarlah kita hadirkan Kristus dalam hati kita untuk memiliki hati yang baru, hati yang lembut, dan menghilangkan hati yang keras, hati yang malas-malasan, hati yang tidak mau menerima teguran dari teman ataupun guru, hati yang bodoh amat, masa bodoh dengan segala tugas dan tanggung jawab di sekolah. Itu adalah bagian penting saat kita melakukan itu, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang siswa, dan memang semua yang kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu mungkin ada beberapa yang ibu, saya susah sekali dalam melakukan hal ini ibu, saya rasa saya tidak bisa ibu, banyak godaan dari teman yang ngajak saya ke sini bu, ke arah sini. Maka dari itu pintar-pintarlah kita di dalam mencari pertemanan. Tapi tidak ada salahnya kita bergaul dengan siapapun, akan tetapi di mana kita bisa mengontrol, kita bisa mencerna mana yang baik dan mana yang benar, karena dua hal tersebut adalah hal yang berbeda. Oleh sebab itu yang paling terpenting adalah meminta pertolongan dari Kristus, meminta pertolongan Roh Kudus untuk tetap menjamah hati kita untuk memiliki hati yang baru, hati yang lembut, di mana mau berubah, mau mentransformasi kehidupan kita menjadi lebih baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Memang hal itu tidak mudah, akan tetapi boleh datang ke guru, teman ataupun teman yang kalian percayai untuk sharing tentang kendala kalian.
ada BK juga, dimana kalian bisa sharing apa kendala kalian, dan di situ sebenarnya sangat membantu untuk membantu kalian untuk berubah lagi dan bertumbuh di dalam Kristus. Dan harapan ibu semuanya bisa pada saat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini bisa mencerna dengan baik dan tersentuh dengan sebenarnya apa yang harus kita lakukan saat pembelajaran online ini berlangsung, seperti itu. Dan untuk penutupnya ada pertanyaan refleksi untuk kita semua, baik anak-anak. Jadi pertanyaannya adalah, apakah anak-anak atau kita semua sudah mengalami pembaruan atau pertumbuhan di dalam Kristus? Nah, jika ada yang merasa saya sudah, boleh ceritakan sedikit salah satu contoh konkret dan apa komitmen lagi ke depannya agar terus bertumbuh, dan apa harapannya, seperti itu. Dan jika merasa ibu, sepertinya saya belum mengalami pertobatan tersebut, saya masih jatuh bangun, saya masih merasa masih banyak yang kurang, begitu ibu, tidak apa-apa, mungkin bisa saling sharing terkait kenapa kamu bisa seperti itu, alasannya apa, dan jika kamu mau berubah, jika kamu benar-benar ada keinginan untuk berubah, silakan tulis komitmennya kamu di dalam refleksi kamu. Biarlah semuanya itu yang kamu kerjakan dalam pertanyaan ini, biarlah itu betul sungguh-sungguh dari hati kamu, dan biarlah semua yang kalian kerjakan itu fokus utamanya lah untuk kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk kita semua. Dan biarlah Allah yang semakin besar dan kita yang semakin kecil. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Biarlah kita semua saling tersadarkan, biarlah kita semua saling memiliki hati yang lembut dan menghilangkan hati yang keras, dan mau menjadi pribadi yang mendengarkan dan menerima teguran, dan boleh bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam Kristus dan menjadi berkat bagi semua orang dimanapun kita berada. Baik, sekian dari ibu, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir, dan biarlah firman ini tidak hilang begitu saja, namun menjadi pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita akan satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami firman yang begitu hebat dan begitu luar biasa pada kami, agar kami bisa saling memahami dan mengerti bagaimana Engkau telah memiliki kasih yang begitu besar kepada kami, untuk kami selalu ada di dalam lingkupan-Mu Bapa. Kami tahu bahwa banyak sekali kendala, banyak sekali tantangan, cobaan hidup, akan tetapi kami percaya bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami dan melindungi kami, tutup bungkus kami, untuk kami selalu ada di dalam hadirat-Mu Bapa. Dan biarlah semuanya yang kami lakukan ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Shalom semuanya, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus